siap, kita simak semuanya pemaparan dari narasumber kita. Yang pertama tentang kubuku akan disampaikan oleh Bapak Abdul Nasir SPDI. Kepada Bapak Abdul Nasir kami persilakan. Oke, baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrofil anbiya wal mursalin. Sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'd. Pertama-tama marilah kita panjatkan rasa syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala dengan ucapan alhamdulillahirabbil alamin. Di mana sampai saat ini kita masih diberi kesehatan, kekuatan sehingga kita bisa hadir dalam rangka mengenal lebih dekat perpustakaan digital Kubuku UIN Sunan Ampel Surabaya. Oke. Kedua kalinya salawat serta salam selalu mudah-mudahan selalu dilimpahkan oleh Allah kepada junjungan Nabi kita Nabi Muhammad yang mana sampai saat ini kita masih diberi kekuatan iman, Islam, ihsan. Adik-adik maba sekalian yang saya cintai, untuk mengawali ini kita sangat bersyukur walaupun pada saat ini masa pandemi yang memberikan efek jarak kepada kita untuk bertatap muka dalam rangka mengunjungi perpustakaan secara real di lapangan. Nah, untuk membantu aktivitas adik-adik maba, membantu dalam rangka sivitas akademika proses belajar mengajar secara daring, maka perpustakaan salah satunya memberikan fasilitas perpustakaan digital, aplikasi Kubuku, ya, Kubuku UINSA. Ini tidak lain untuk salah satu memberikan kemudahan adik-adik dalam rangka mencari referensi secara digital, ya, secara daring. Karena kita menyadari sebenarnya referensi digital itu sebenarnya bisa dikatakan mudah dan bisa dikatakan juga sulit ketika kita menelusur di medsos atau web browser. Kita dalam hal ini misalnya kita memakai web Google, ya, kita cari referensi yang bersifat digital, referensi tentunya yang bersifat stressingnya untuk menunjang mata kuliah adik-adik sekalian. Nah, langsung saja saya tampilkan. Ya. Oke. Kita kenalkan Kubuku UINSA Sunan Ampel Surabaya. Ya. Aplikasi ini ada dua versi, namun
dari awal kita rekomendasikan agar adik-adik lebih mudah setiap saat, karena setiap saat biasanya memegang HP. Kebetulan versi Android yang masih familiar, yang diutamakan. Untuk versi yang iOS masih dalam perencanaan dari pemegang pemilik aplikasi Kubuku. Perpustakaan UIN Sunan Ampel ini bekerja sama dengan PT Kubuku 6 Kubuku ya, PT 6 Kubuku Indonesia, memberikan fasilitas yang sangat mudah kita akses karena dari sisi pemakaian, dari sisi database, kita hanya bersifat memakai dan tidak membutuhkan fasilitas yang begitu menyulitkan, di antaranya server atau kita harus urun secara fisik buku-buku yang akan dikoleksi, yang akan didigitalisasi. Namun kita cukup membuat kerjasama, membuat MOU ya dengan PT 6 Kubuku Indonesia, maka dengan mudahnya kita cukup melakukan instalasi baik via Windows maupun via Android. Kemudian apa sih keuntungannya? Fasilitas yang dipunyai, koleksi-koleksi yang dipunyai oleh Kubuku Uinsa ada banyak sekali. Akan saya tunjukkan. Sebentar. Agak lemah dia. Oke. Saya tunjukkan. Ini tampilan versi Windows ya, Kubuku Uinsa versi Windows. Tadi sebenarnya sudah saya siapkan versi yang Android, saya mencoba tampilkan ke layar kan, tapi sering putus-putus, tapi tidak apa-apa. Koleksi yang kita punya, fasilitas yang ada ini, sebentar ini, view. Mohon maaf ini agak lama ya, karena sifatnya digital. Oke, jadi fasilitas yang koleksi-koleksi yang dipunyai sebenarnya ribuan. Ya, di antaranya subjeknya banyak sekali kategorinya. Kategori koleksi agama, bahasa sastra, ekonomi, filsafat. Ya, ini kalau di jumlah ribuan, kebetulan kita melanggan juga terbatas karena juga namanya perdana, tapi setiap koleksi bisa dinikmati walaupun hanya sekedar membaca. Jadi ketika dipinjam, ya, kita bisa memilih. Kita bisa melihat fasilitas topik yang ada, kita misalnya pilih seni atau psikologi. Nah, seperti ini tampilannya. Atau bisa kita manfaatkan fitur yang ada.
kita pakai searching yang ada di bagian atas ini. Misalnya matematika. Nah, kita pilih. Saat kita klik, maka di situ ada tawaran dibaca atau dipinjam. Ya, misalnya dipinjam. Oke, peminjaman selesai dan berhasil. Kemudian kita arahkan ke buku yang dipinjam. Kita lihat, kalau di tampilan HP Anda adalah rak buku ya. Ini dipinjam ada 3. Kemudian klik, nanti aksesnya pertama kali biasanya mendownload. Oke, dibaca. Nah, jadi seperti ini. Untuk kelebihan fitur-fitur yang ada, saya mencoba tampilkan. Ya, saya mencoba menampilkan penjelasan tutorialnya. Salah satu yang menarik dari aplikasi ini adalah adanya fitur-fitur canggih yang menarik dan bermanfaat. Selanjutnya, kami akan jelaskan apa saja fitur yang menarik yang ada di aplikasi ini. Fitur aplikasi. Bisa apa saja sih aplikasi ini? Oke, itu tadi salah satu kecanggihan fitur yang ada. Saya tampilkan lagi. Right this moment, there is a mad rush in America. Apple, Amazon, Facebook, dozens more. They're all betting on a radical. Oke. Oke. Maaf ada kendala. Saya coba tampilkan lagi. Nah, tadi saya mencoba menampilkan ragam koleksinya. Di situ tidak tertera berapa koleksi eksemplar, judul-judul pada koleksi yang ada. Ketika saya kalkulasi untuk kategori-kategori judul buku, ada 1913 judul. Namun
ketika saya cek beserta eksemplarnya, karena setiap koleksi itu ada yang satu koleksi, ada yang satu eksemplar, ada yang 3, ada yang sampai 5. Ini saya tampilkan Nah, di bagian paling bawah, dari total semua eksemplar yang ada di koleksi buku, ada 2094 entry. Ini maksudnya eksemplar ya. Jadi untuk kategori buku, karena kedepannya nanti kita akan menambah koleksi agar bisa terpenuhi secara maksimal kebutuhan mahasiswa yang ada di yang dalam rangka memenuhi kebutuhan sivitas akademika. Kemudian saya tampilkan bagaimana cara melakukan registrasi. Ya, ini agak lama ini. Proses ya, sedang proses. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di Perpustakaan UINSA. Bersama saya Gandhi. Di video kali ini kami akan membahas prosedur tentang pendaftaran perpustakaan digital UINSA Kubuku. Perpustakaan digital UINSA Kubuku adalah layanan akses pinjam baca terhadap buku-buku nasional berbahasa Indonesia secara daring yang merupakan kerjasama antara Perpustakaan UINSA dengan PT 6 Kubuku Indonesia. Semua sivitas akademik UIN Sunan Ampel Surabaya berhak menjadi anggota perpustakaan digital UINSA Kubuku. Oke, langsung saja. Pengguna diharuskan untuk mengunduh aplikasi UINSA Perpustakaan Digital Kubuku melalui Play Store pada telepon seluler masing-masing. Setelah aplikasi terpasang, pengguna melakukan registrasi anggota untuk mendapatkan akses terhadap database perpustakaan digital dengan menekan menu registrasi. Pengguna melengkapi form keanggotaan sesuai dengan data diri aktif. Disarankan menggunakan email berdomain uinsby.ac.id dan jangan lupa buat kata sandi. Melanjutkan untuk mengisi data personal Anda mulai dari jenis kelamin hingga jenis pekerjaan. Dalam tipe identitas terdapat 4 pilihan. Pilihlah salah satu dari 4 pilihan tersebut. Lalu isi nomor kartu identitas yang Anda pilih. Isi juga nomor telepon yang aktif.
Dalam kolom edukasi, pilih jenjang yang sedang Anda tempuh saat ini. Jangan lupa pilih status pekerjaan Anda. Selanjutnya, lengkapi data tempat tinggal Anda. Yang terakhir, pengguna mengunggah foto identitas diri mereka, KTM untuk mahasiswa dan kartu pegawai untuk pegawai UNSA yang masih berlaku dan terbaca dengan jelas. Selanjutnya, tekan menu registrasi. Akan muncul pop-up perhatian dan tekan OK. Lalu tunggu sesaat dan akan muncul pop-up registrasi akun baru. Cek email yang telah Anda daftarkan sebelumnya. Buka email dari kubukumail.com. Dapat pesan verifikasi email dan klik aktivasi. Registrasi akan terverifikasi jika pengguna telah menerima balasan email dari admin dan keanggotaan siap digunakan. Sekian dari video prosedur kali ini. Terima kasih untuk waktunya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke. Selanjutnya saya tampilkan karena maba ya. Jadi untuk aslinya identitas yang dipakai adalah berupa KTM ketika Anda melakukan registrasi. Jadi ketika Anda melakukan registrasi, foto yang diupload bukan KTM, mestinya akan ditolak. Berhubung karena Anda maba dan belum diterbitkan KTM-nya, maka sebagai penggantinya berupa foto screenshot Sinau ya, data mahasiswa yang ada di Sinau. Jadi yang menampilkan foto, NIM, nama mahasiswa, dan prodi. Jadi cukup 4 kategori. Ada foto, ada NIM, nama mahasiswa, dan program studinya. Nah, jadi ketika Anda masih mencoba-coba, tidak apa-apa mencoba-coba, nanti juga akan dari admin akan menyeleksi fotonya sudah benar apa tidak, terutama termasuk pengisian data identitas yang sebenarnya, termasuk alamat-alamat. Jadi harus sesuai dengan data diri aslinya. Nanti kalau ada isian data yang tidak dilengkapi, kami juga sebagai admin juga akan mengembalikan data agar diperbaiki dan dilengkapi. Jadi seperti itu. Oke. Untuk materi buku UINSA, saya rasa sekian. Kita masuk sesi tanya jawab, barangkali ada yang tanya. Oke. Saya kembalikan ke Ibu Moderator. Terima kasih. Baik, terima kasih. Terima kasih Bapak Abdul Nasir. Luar biasa sekali pemaparannya. Kita berikan aplaus dulu untuk Bapak Abdul Nasir.